Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga rahmat Allah meliputi kita sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak, telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rizkinya, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara dan kiat untuk menggapai kebahagiaan. Dan terbukti bahwa kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran. Ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan seseorang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis riwayat Tabrani. Allahu Akbar. Amalan yang tidak kita sangka, bahkan merupakan amalan yang lebih besar daripada berdiam diri atau beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Beliau katakan amalan menemani seorang muslim untuk ia tunaikan kebutuhannya adalah amalan yang besar dan amalan yang agung. Mengapa demikian? Karena menolong orang lain, menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut akan memberikan rasa kebahagiaan bagi para pelakunya. Ada seorang sahabat yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengeluhkan kekerasan dan kekakuan di dalam hatinya. Ia tidak merasakan kebahagiaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika engkau ingin agar hatimu menjadi lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hubungannya kebahagiaan dengan memberi makan orang yang miskin? Apa hubungannya kebahagiaan dengan mengusap kepala anak yatim? Apa hubungannya hal ini dengan kelembutan hati dan kebahagiaan? Ingatlah wahai kaum muslimin. Di dalam agama kita ada sebuah prinsip yang agung. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi orang lain, maka Allah juga akan menyenangkan hatinya. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke suatu tempat yang jauh membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dia tidak pernah merasakan kelelahan, keletihan, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Bahkan mungkin ia tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tetapi, mengapa ia begitu betah melakukan itu semua? Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Allah lah yang memasukkan kebahagiaan itu di dalam hatinya. Oleh karenanya, manusia yang paling berbahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan bagaimana caranya membahagiakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah. Rasulullah merasa berat hatinya penderitaan para sahabatnya, penderitaan kaum muslimin secara umum. Beliau menginginkan keimanan dan keselamatan bagi para sahabatnya dan umat beliau seluruhnya.
Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga pernah memuji sifat suaminya ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu merasa takut bahwa dirinya terancam saat menerima wahyu yang pertama. Kemudian Khadijah pun akhirnya mengatakan perkataan yang telah tertuang di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berikut ini. Janganlah begitu, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain, suka membantu orang yang tidak punya, menjamu tamu, dan senantiasa mendukung kebenaran. Hadirin yang berbahagia, inilah sifat dasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau menerima wahyu. Khadijah menyebutkan beberapa sifat suaminya yang kesemuanya menunjukkan bahwa beliau selalu berusaha membuat orang lain berbahagia. Menyambung silaturahmi, jujur, memikul beban orang lain, membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu dan mendukung kebenaran. Dalam hadis yang lainnya dikisahkan, ada seorang budak wanita yang masih kecil menarik tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan suatu keperluannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan budak tersebut membawanya ke suatu tempat yang ia inginkan. Mengapa ini semua beliau lakukan? Karena beliau sangat ingin memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ingin membahagiakan orang lain, maka pantaslah bahwa beliau adalah orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan beberapa hadis tentang keutamaan membahagiakan orang lain, membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan kita juga telah mendengarkan contoh praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita adalah mengamalkannya, membahagiakan, mencari kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Jika Anda memiliki kelebihan rizki, sumbangkanlah sebagian harta yang Anda miliki kepada orang-orang miskin. Sumbangkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan di hati mereka, maka pasti Allah akan memasukkan kebahagiaan di hati Anda sekalian. Yakinlah kan hal ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Tidak perlu sampai orang lain meminta. Ketika ada keluarga, saudara, tetangga yang merasa sulit, maka kita bantu mereka dengan harta, tenaga, dan pikiran kita. Yang merasa sulit membahagiakan orang dengan harta, maka ia bisa membahagiakan saudaranya dengan bantuan tenaga dan pikiran, sehingga saudara kita mendapatkan ide dan solusi dari masalah yang ia hadapi. Dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang sibuk berpikir bagaimana orang lain berbahagia itu akan merasakan kesedihan, kegalauan di dalam hatinya? Tidak mungkin. Yakinlah bahwa Allah akan membahagiakan orang yang senantiasa menginginkan kebahagiaan orang lain. Dan lakukanlah amalan ini dengan ikhlas dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan hati-hati mereka, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.